Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afrilia dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan sistem keuangan dan moneter. Yang pertama-tama itu ada pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi dan instabilitas sering digunakan sebagai telok ukur dalam stabilitas ekonomi dan moneter atau stabilitas harga suatu negara. Beberapa ekonomi pendapat bahwa kebijakan moneter tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran tentang risiko krisis dan guncangan dalam perekonomian, sehingga diperlukan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian. Stabilitas penting keuangan dapat dicapai dengan berfokus pada lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti Bank Indonesia. Stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga dengan baik sebab ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan efektifnya kinerja pasar keuangan. Baiklah, di sini kita lanjut ke rincian pembahasan materi. Yang pertama ialah sistem keuangan. Sistem keuangan dalam KBBI itu diartikan 1. Segala sesuatu yang berdetail dengan uang, 2. Seluk-beluk uang, 3. Urusan uang, dan 4. Keadaan uang. Secara umum, sistem keuangan adalah kumpulan institusitas pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan dan jasa-jasa keuangan. Sistem keuangan di Indonesia terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya merupakan tanah dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama untuk menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar untuk uang dan pasar modal. Fungsi keuangan moneter. 1. Fungsi tabungan. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan. Yang kedua, fungsi kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan. Fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai pasar keuangan dengan risiko kecil. Yang keempat, fungsi kredit. Fungsi pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Yang kelima, fungsi pembayaran. Sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Yang keenam, fungsi resiko. Sistem keuangan dewasa ini secara luas menawarkan protektif terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan risiko penghasilan keuangan. Dan yang ketujuh, fungsi kebijakan. Pasar keuangan pada dekade terakhir ini telah menjadi suatu alat utama bagi otoritas untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi. Yang kedua adalah sistem moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengaruhan produksi, harga, dan tabungan perdagangan atau pembayaran internasional. Oleh karena itu, ekonomi moneter mencakup atau mempelajari beberapa hal antara lain sebagai berikut. 1. Pengaruh dan fungsi uang perekonomian. 2. Sistem moneter serta pengaruh terhadap jumlah dan kredit. 3. Struktur dan fungsi dari bank sentral. 4. Pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem moneter internasional. 6. Pasar internasional. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ada di dalam ekonomi makro. Kebijakan yang mengatur tentang keuangan suatu negara, baik uang yang bersifat real dan non-real. Segala jenis transaksi keuangan ketika terdapat masalah, maka diselesaikan dengan kebijakan yang ada dalam ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu keadaan ekonomi yang dikontrol secara langsung oleh pemerintah pusat. Segala jenis kebijakan yang mengambil bersifat terpusat. Berikut adalah beberapa tujuan ekonomi moneter untuk mencapai stabilitas yang dapat diukur dalam ekonomi, yakni 1. Kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja suatu lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Kedua, kestabilan harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah. 3. Neraca pembayaran internasional, neraca internasional yang seimbang.
Prinsip transparansi moneter adalah agar informasi yang disampaikan memungkinkan publik untuk memahami dan mampu mengantisipasi keputusan-keputusan bank sentral. Ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah negara dengan UU No 3 Tahun 2004. 1. Tujuan Bank Sentral menyampaikan secara jelas dan konsisten mengenai apa yang akan dicapai kebijakan moneter. 2. Metode Bank Sentral transparan terkait aktivitas produser dalam kebijakan moneter. 3. Pengambilan keputusan Bank Sentral mengumumkan kebijakan yang ditempuh dengan pertimbangan yang berdasarkan keuangan sentral. Terus, untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter mencukupi dan tidak berlebihan perlu memonitori secara hati-hati 3. Sumber utama ekspresi moneter ialah 1. Defisi fisika, 2. Penciptaan kredit bank, 3. Surplus neraca pembayaran. Dengan suatu surplus, pengaruh pemerintah dituntut untuk menuntut kapasitas ekonomi dan menghasilkan penawaran real. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Dan uang-uang yang ditawarkan oleh monetary sistem digunakan oleh masyarakat baik pengusaha maupun masyarakat biasa. Baiklah, di sini presentasi ekonomi keuangan moneter itu telah selesai dan kesimpulannya ialah kehidupan ekonomi tercipta karena ada interaksi yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi di mana interaksi kegiatan ekonomi tersebut dapat terselenggarakan lancar manakala ada uang yang berperan sebagai media transaksi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wallahul aqwa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.